Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, Allah muliakan, sama-sama kita harapkan limpahannya, kita cita-citakan berkumpul dengannya di yaumil mahsyar, yaitu ayah rohani kita Abuya yang mendidik lahir dan batin kita agar senantiasa tanyo dapat menjadi hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita muliakan hadir bersama tanyo pada malam yang berbahagianya gure-gure tanyo, yaitu Walid yang telah berhadir bersama kita dan juga abahnya juga beliau merangkap sebagai wali Nanggro, yaitu Abdiah, dan juga wali Nanggro Jumpa, dan juga hadir bersama Tanyo Wawan dan sesepuh koordinator gubernur lengkap malamnya. Hadir bersama Tanyo juga Khalifah, beliau sangat tawadhu, duduk di bawah. Istimewa hadir bersama Tanyo pada malam yang berbahagianya Ketua MPTTI Aceh, yaitu Bapak Haji Kamaruzzaman. Beliaunya berdomisili di Banda Aceh. Dan juga hadir bersama Tanyo yaitu gure-gure Tanyo Tengku Said, beliaunya juga pejuang, dan juga Tengku Punan, Tengku Iskandar, beliaunya juga pejuang di bagian abdiannya, dan juga koordinator istimewa pada ahli bait yang pada malam berbahagianya Tanyo dapat sama-sama berzikir di rumah beliau dengan hajat, mudah-mudahan apa yang beliau niatkan agar putra beliau menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga wabil khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pecinta kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada malam yang berbahagianya dengan kudrah iradah Allah jua Tanyo dapat berkumpul untuk sama-sama lagi seperti apa yang disampaikan Buno, yaitu oleh ahli bait, yaitu untuk menyebut asmanya, menyebut asma Allah. Itu salah satu asma Allah yang azam, yang besar adalah la ilaha illallah. Maka bersyukur Tanyo pada malam yang berbahagianya yang luar biasa. Jadi lontuan karena padi-padigo di wilayah baiknya Guhang, Cotmane, Alu, dan juga Kampung Barat pun, dan juga di sekitarnya. Maka malamnya malam yang paling lengkap, lengkap tak malamnya. Jadi ini sebuah kebahagiaan, tanda bahwa ahli baitnya ikhlas, ikhlas. Maka oleh sebab itu Tuan hanya sekedar menyampaikan nasihat, lagi janji Buno kepada Linto, baiknya Linto baru maupun Linto lama, baiknya darah baru maupun darah lama, tapi wabil khusus kepada Linto baru dan darah baru. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihi,
sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum azwajan min anfusikum, atau an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan dari bangsa danyo istri ataupun suami. Ini bahagian daripada tanda kebesaran Allah. Maka hana wong yang mengkawin ngon muwa. Nah, hana wong yang mengkawin ngon lutung hana. Maka danyo berkawin di Allah dengan bangsa danyo, yaitu bangsa manusia. Jadi apa tujuan Allah yang mengkawin danyo dengan bangsa danyo? Jadi mengkawinnya apa tujuannya? Litas kunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan ketenangan. Maka bagi danyo urung cik yang kira-kira nanut yang kalau mengkawin, jadi munyo sengkira jika mulai galau-galau bacu berkawin aja. Ingat munyo kata yu hana getemle, rah pingan hana getemle, rah baje hana getemle, nyan tanda laki lako. Nyan bagi urunci bumupum tanda ane ka mulai galau. Maka jalan mengobatinya adalah mukawin. Jalan mengobatinya adalah mukawin. Maka mukawinnya tujuannya adalah untuk litaskunu ilaiha, jadi untuk menenangkan badannya. Yang mana ibu-ibu? Nah yang kamu mulai galau-galau ane, atau kau nanu cilo ada yang umpama jika mulai galau-galau, yang tanda kau perlu mukawin, kau perlu mukawin. Itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk ketenangan. Jadi buah daripada ketenangan itu waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Pajanna mawaddah warahmahnya pada ketika ada sakinah. Pada ketika ada tapi munyo sakinah nyohana, maka hana pu harap mawaddah warahmah. Kebahagiaan, kesejahteraan dalam rumah tangganya hana pu harap. Puji disebabkan tidak ada sakinah di dalam rumah tangga. Makanya nasihatnya bukan hanya sekedar bagi linto baru, tapi juga linto lama. Linto lama. Tanya kon sering terpegang-pegang, tamu doa pada baru supaya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Jadi malamnya dah bahas pakiban makna supaya dapat sakinah mawaddah warahmahnya. Jadi baik tak pegang-pegang dong, baik sekedar tak pegang apa. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah butuh kita belajar ilmu kesufian. Ini butuh tanya belajar ilmu tasawuf agar benar-benar sakinah di dalam rumah tangga. Jadi munyo tengkira di dalam rumah tangga montong kacau balau, montong krek-krok, maka tidak akan pernah kita mendapatkan yang namanya bahagia. Ilun hana bahagia, ilun ngonayah di hati. Tak pegah dan sedar bago. Itu disebabkan tidak ada sakinah. Itu disebabkan tidak ada sakinah. Maka yang boleh malamnya tamida adalah sakinah. Jadi agar senantiasa tanyo benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Sebab yang tamida uronyo adalah bahagia dan sejahtera. Jadi munyo tengkira jile tatpeng, munyo hana bahagia, hana di. Jadi ledat peng kaya umpama di pejabat lakonanyo munyo hana bahagia, itu sia-sia. Maka boleh jalan mendapatkan kebahagiaan itu kita mesti mendapatkan dulu yang namanya sakinah. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, luntuan sedikit mengulangi kalimat agar dapat memahami ilmu kesufian. Jangan nanti disalah artikan dan disalah dipahami atau gagal paham. Jadi dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'annya yang si Tuhan sampaikan supaya jangan gagal paham,
supaya jangan gagal paham. Secara global penafsirannya ada 3. Menafsirkan ayat Al-Quran itu ada 3 modelnya. Tujuan supaya diobok-obok panena lagi nyan. Jadi panena lagi nyan ada pegah ya. Jadi menafsirkan Al-Quran itu ada namanya tafsir bil maksur. Jadi tafsir bil maksur itu dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis atau Al-Quran dan Al-Quran. Itu namanya tafsir bil maksur. Maka oleh sebab itu ini dikatakan juga tafsir bil riwayah. Jadi penafsiran ini itu tafsir Al-Quran secara global, namanya tafsir Al-Quran. Baru penafsiran yang kedua dinamakan tafsir birai. Jadi menyona untuk pakiban pakon laganya. Maka ini jawabannya. Jadi di mana penafsiran tasawuf itu? Jadi tafsir birai itu ini dikatakan juga tafsirnya dirayah. Jadi menafsirkan Al-Quran itu dengan ijtihad. Ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan ijtihad. Jadi memakai ilmu balaghah, badi', bayan, usul fiqh dan lain-lain. Jadi penafsiran yang seperti ini yang kita dapatkan di dalam pesantren-pesantren. Jadi baik itu namanya tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga tafsir Jalalain. Ini namanya tafsir birai. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan ijtihad. Jadi adapun para sufiyin, mereka para ahli sufi, menafsirkan ayat Allah ini dengan model yang ketiga, yaitu namanya tafsir bil isyarah atau namanya juga tafsir isyari. Jadi tafsir isyari ini tafsir dengan isyarah. Jadi kalau tadi jalannya ijtihad, buna ilme buna ilme nahu, saraf, badi', bayan, baru kita tafsirkan ayat-ayat Allah ya. Tapi yang ketiga ini dia menafsirkan ayat Allah ini jalannya ada dengan ubudiyah rabbaniyah, atau dalam sering tanya karena naurung umpamaji telah mendapatkan dekat dengan Allah. Nah, ini dikatakan juga dengan riyadhah rabbaniyah. Jadi riyadhah rabbaniyahnya lah yang membuahkan hasil dia dekat dengan Allah. Maka munyo kata jing Allah katuri maksud Allah. Bahkan tanya hana katuri maksud ti'anya karena tanya hana tawon ti'a. Ya benar. Jadi munyo kira tanya katuri atau kato, maka maksud dari ti'anya tanya turi. Umpamaji di Graham. Opo makna Grahamnya? Kopi. Atau umpamaji Graham, uko. Pajan tanya turingan pada ketika tanya kato. Tapi menyotanya golong to dengan seseorang, kita tidak tahu maksudnya itu apa. Maka para ahli sufi ini dihasilkan dengan takarrub, dekat. Telah dekat kepada Allah sehingga maksud Allah itu tahu. Dari mana tahu ini? Allah sendiri yang memberitahu maksudnya ini. Jadi maksud Allah ini diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Bukan tanya umpamaji kata jak dulu merasa tanya kata Allah, tapi tafsir secara tafsir icari itu salah. Jadi orang yang menafsirkan tafsir icari ini dia tahu tafsir ibarinya. Karena tidak sah tafsir isyari itu pada ketika dia tidak tahu tafsir ibari. Tafsir ibari ini tidak sah. Maka orang yang menafsirkan penafsiran secara isyari ini umum pemakaian para ahli sufi, yaitu tafsir yang dinamakan dengan ada namanya tafsir Jilani, ada juga namanya tafsir Qurtubi, dan lain-lain. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini penafsiran ini, ayat ini ditafsirkan secara isyari. Jadi maksudnya apa?
Maka dalam ayat agar senantiasa kita mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan ini, padahal dalam konteks mendapatkan ketenangan ini bukan dengan membaca, bukan dengan membaca, bukan dengan dia berilmu pengetahuan. Maka banyak orang yang ilmunya tinggi tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Karena jalan untuk mendapatkan ketenangan ini adalah dengan jalan berzikir, dengan jalan berzikir. Jadi ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi dengan berzikir itulah hati dapat menjadi tenang. Jadi munyo pengkira ibu-ibu, mak-mak, munyo na mentong krek krok dalam rumah tangga, pakat ayah dijak berzikir. Apa tujuannya itu? Supaya mawaddah, bahagia. Jadi baik nanti bahasa pun tak temung dia dajak matiknya. Jadi supaya temung bahagia. Jadi munyo bahagia, 10 obe tenang, 20 obe tenang. Tapi munyo golong bahagia 1 juta hana tenang. Ditinggal peng lek lakau 1 juta hana tenang. Tapi munyo tingkira jika bahagia 10 obe tenang. Pekan tenang dia dapat melihat. Inilah rezeki pemberian dari Allah. Maka jalan mendapatkan ketenangan ini caranya bagaimana? Cara ilun kalun matik letik kain lunjak otik tobe bahkan tik malam nah, tapi hana tenang sih. Tapi hana tenang. Di mana salahnya itu? Bahkan terjadi hal lainnya. Itu disebabkan tidak masuknya nur Allah ke dalam batinnya. Sebab bahkan yang menenangkan itu nur. Maka Haji Al-Husni mengatakan sakanan nuru qulubahum, menenangkan oleh nur akan hatinya. Jadi yang dapat menenangkan hatinya itu nur. Jadi nur itu nur apa sebenarnya? Itulah cahaya kalimah la ilaha illallah. Maka ini tanya udip dengan cahaya kalimah la ilaha illallah, tanya mati dengan cahaya kalimah. Tapi munyo tanya udip dengan kalimah la ilaha illallah tapi hana mencahaya, ini dikeragui. Jangan-jangan kalimah la ilaha illallah itu di mulutnya, jangan-jangan hanya sekadar di kepalanya, tapi kalimah itu tidak masuk ke dalam batinnya. Maka orang yang mendapatkan cahaya ini adalah orang yang telah bersih batinnya. Kenapa? Karena nur ini bersih. Nur ini nur Allah. Maka Allah sendirilah yang meletakkan nur itu ke dalam batin gedanya. Maka bagi linto baru supaya mendapatnya but mukawinnya kon but mudah. Kon but mudah. Mudah bahagia umpama di mangat nanti belun. Tiba? Sebab bukan mentong nagaca. Betul kan? Betul bagi yang katuha-tuha yang katre. Maka untuk memperkuat ini perlulah kita berzikir. Perlulah kita berzikir. Jadi ketenangan ini bukan hanya terjadi di dalam rumah tangga. Maka orang yang kadang-kadang mupalit krek-krok di dalam rumah tangga, lam-lam warung juga menjadi krek. Krek-krok cik. Ipegah abang orang ni apa cik? Ijak matek nak apakah nak? Alah. Ana mengaklun di rumah penuh lagi nyo. Maka ini disebabkan kenapa itu? Tidak adanya nur Allah di dalam batinnya. Tidak ada nur Allah di dalam batinnya. Maka di sini coba kita kaji. Bagaimana kita jalan untuk mendapatkan nur itu? Hanya yang pun kita kaji. Maka latihan untuk nyobek umpama tak pegah pakai ban cara supaya barangnya tak temung. Lagi aku pegah le pagi ketua pun. Ini kaji rasa.
rasa. Jadi bicara kaji rasa ini, ibu-ibu, ini bukan hal sepele. Sebab rasa itu payah untuk dapegah. Rasanya bahasanya, kaji dzuk. Maka orang yang telah mendapatkan rasa itu satu tanda Allah telah menitipkan nur ke dalam batinnya. Ilun golem masa mangat lunjak mati. Golem na nurnyan. Yang damaunya kon nur Allah, tapi nur Habibah damau ngana. Jadi ini belum merasa kelazatan di dalam berzikir. Maka dalam hal ini, coba kita lihat kalimatnya. Aqdamul a'mal, sebesar-besar pekerjaan, tujidu samratuha. Ini yang menghasilkan buah. Ajalan wa ajalan, baik segera maupun ditempokan. Itu pekerjaan yang paling besar itu adalah zikrullah. Pekerjaan paling besar adalah zikrul. Maka tidak semua orang mampu untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Pekerjaan ini lebih berat dan lebih besar dari pegiat jembatan. Pekerjaan ini lebih berat dari tanya kerja bangunan. Berat pekerjaannya. Tak puabe wate, tak korbankan film Korea, betul kan? Tak korbankan anu inong, tak korbankan ngon untuk dalam cerita dalam. Nyo kena jak motik kamu. Ini banyak kita korbankan. Maka inilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi pekerjaan yang paling berat itu pekerjaan berzikir. Wasamratu, buahnya apa? Buah daripada berzikir itulah nur. Nurullah. Maka artinya apa? Agar senantiasa yang kita lakukan berzikir malamnya supaya temeng nur. Munyo nurnya hana temeng, tanyo jak hanya sekadar temeng pahala. Tapi efek untuk dalam rumah tangga lagi tot. Efek tanyo dalam kehidupan tu lagi tot. Kamu hana mau pakai dalam rumah tangga. Jadi jangan mengartikan kalimat rumah tangga. Tanya kadang mau pakai. Tanya mau pakai. Kenapa tanya mau pakai? Disebabkan hana nurnya di dalam batin gedanya. Hanya kamu mulai mau pakai. Yo kira-kira trik mentahnya apa hananya? Nah balik di roti. Nam kamu mulai mau pakai? Munyo kamu mulai mau pakai yang tanda hana nurnya. Jadi munyo nyaji tanda jodoh. Yo kira-kira nak trik lampunya. Jadi munyo kamu merasa nak trik lampunya itu tanda. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah yang Abuya sampaikan di dalam makalah. Karena dengan berzikir ini kita dapat hidup. Kita dapat hidup. Au mangkana maitan fa'ahyainahu. Jadi tanyanya mati pada dasarnya. Maka kami hidupkan. Sebenarnya yang mati itu apa? Mati itu mati lampu. Bukan mati lampu. Tanya hana tente. Karena yang mati itu hati. Kenapa hati itu mati? Tidak ada nur di hati itu. Tidak ada cahaya. Maka hati itu gelap. Hati itulah yang meraba-raba. Jadi urang yang na tente itu pak dihoja. Oh malamnya na umpama di pengajian majelis taklim malamnya na umpama di berzikir nyo malamnya tajak kena silaturahmi kena. Jadi kenapa itu ada tente, ada tente, maka tanya berjalan sesuai dengan kadar tente yang na. Jadi munyo tentenya 5 watt, jadi tanya jak kadar 5 watt. Maka kadang-kadang telak dajak berarti, kadang-kadang bagah dajak, betul kan? Kadang-kadang cik re dajak, munyo re hanya nanya kedap-kedip. Mati-mati lampu. Nyo lunjak wana. Hana itu pat. Cot mana yang dipak hana itu pat. Ya, mana? Maka orang yang seperti ini dikatakan dia telah hidup. Kenapa? Dasarnya itu hidup. Hatinya itu telah hidup.
Maka ibu-ibu pada malam nyo anak lebih banyak lebih mukadimah. Jadi kajinya lagi nyo si anak ji leletan. Untuk adik becut. Lenyan nyo terakhir lo sampaikan agar supaya betul-betul malamnya tanyo berzikir jid temeng nur benar. Tajuk cara baca jid kan? Cara udah hotel muratib. Hotel muratib. Jadi be anggo itik atik muwa. Jadi bon dan yang muratib hana makna dan hana laba. Hana makna dan hana laba. Yang na habis listik undang daya kono. Habis budak-budak. Jadi jid na laba untuk muratib. Tak pergi le cara muatibnya pakai ban. Jadi cara muatib itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanyo harus dapat dulu yang pertama kan menyebut. La ilaha asmanya. Dan tanyo harus dapat mengenangnya. Jadi yang tak kenangnya apa? Kenangnya ingat sebenarnya. Harus dapat mengingatnya. Waktu tersebut la ilaha illallah, tanyo harus dapat mengingat makna la ilaha illallah. Bukan dalam konteks makna la ma'bud biha, la maksud biha, la mawjud. Bukan itu yang dimaksud. Maka ini dalam tanyo berzikir la ilaha illallah, yang tanyo ingat itu sifatnya. Kenapa? Karena sifat inilah yang membawaki, yang mengantarkan tanyo kepada zatnya. Maka payah tengok je tipenya supaya tanyo dapat mencapai zatnya. Jadi munyo tanyo hana saya ingat tipe, mustahil tanyo dapat mendapatkan zat Allah. Contoh lagi, la ilaha illallah. Sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Qahar. Ar-Razak yang paling dekat. Yang nyo lah dia tak fikir. Tentang rezeki, baik fikir bak bulan. Ar-Razak. Tanyo harus dapat mengingat bahwa sifat Allah ini la ilaha illallah. Allah itulah orang yang memberi rezeki kepada tanyo. Pada ketika tanyo dapat mengingat sifat itu, sifat inilah menjadi wasilah zat. Sehingga orang ini dia selalu mengingat sifat-sifat Allah. Munyo kamu mulai tak ingat sifat-sifat Allah, sifat makhluk hana ingat le. Maka ini yang dimaksud oleh Abuya, agar tanyo dapat berzikir supaya berpindah dari alam khalqiyah kepada alam uluhiyah, agar senantiasa dapat bersama Allah. Jadi menyata pegang la ilaha illallah, la ilaha. Tak ingat sifat yang lain, maka kita tidak akan pernah mendapatkan Allah. Maka yang harus tak ingat sifat contoh lagi nyo, Fatimah tersebut. Harus tanyo tak ingat sifat Fatimah. Fatimah, menyona Fatimah omangat ku pergi kopi, omangat ku tagun gule. Nyo yang tak ingat Fatimah, maka waktu tersebut Fatimah yang tak ingat harus pada apa Fatimah itu yang tak ingat? Sifat-sifatnya Fatimah. Apa tujuannya? Supaya kita tenggelam di dalamnya. Orang yang tenggelam di dalam sifat Allah ini adalah tenggelam di dalam wahidul qahar namanya. Orang yang pertama tenggelam ini kaji tidak tinggi. Coba ingat kalimatnya. Jangan tanya dihantui. Munyo payah tak tamong surah alamnya, lunpu balik surah abad Fatimah. Wate tak ingat Fatimah, munyo na Fatimah tiput Fatimahnya di penyayang, di lagenyo, di lagak. Wate nyan ekna tingat Rabi'ah. Tapi munyo tersebut Fatimah, kon Fatimah yang tak maksud. Fatimah di nyo. Ngongon Rabi'ah dah mau ngena. Tapi punya kamu lihat Fatimah, tanya teringat sifat-sifat Fatimah, maka Fatimah yang nyan ke yang na pada watenya. Sebab watenya tak ingat Fatimah, menyona Fatimah nyo. Nah, kopi mangat tak pergi macam ini. Jadi nak ingat tanya Mbak Rabi'ah. Hana nak ingat tanya Mbak tanya.
Hana ini yang dinamakan bentuknya pemikirannya ini terputus, tabatul kajinya. Hanya terjadi kalimat ini pada orang yang telah mulai tenggelam di dalam sifatnya. Maka sifat inilah wasilah untuk masuk dan membawaki kepada zat Allah. Karena sifat dan zat ini tidak bisa dipisahkan. Sebab munyo tengkira ji tak pegah tipu hana zat. Hana. Maka pajanci yang makna zat yang mengingat zat. Pajanci makna syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Pajanci pada ketika tanyo mengingat sifat Fatimah di dalam benak tanyo, di dalam hati tanyo. Pertama memikirkan Fatimah, merasakan keberadaan Fatimah, maka yang ada pada waktu itu adalah Fatimah. Pada ketika tanya mengingat Allah, benak mengingat Allah, merasakan keberadaan Allah, sifat Allah, maka orang yang seperti inilah yang dia telah mulai tenggelam. Payahnya munyotanyo ngontanyo. Maka payah munyotanyo tak peget kedai ngon tukang, nyah na payah. Tanyo kon tukang, tak peget kedai, payah pun mudah. Payah, tapi munyo tengkira ditanyo nainan, tukang nainan tak peget kedai ngon tukang na payah. Hana payah. Maka inilah namanya kita butuh yang namanya mursyid. Sebab yang lon pegang munyo hanya sekedar gambaran ilmu. Watai taujo haiten pekan hanaitin ada yang keliru. Pekan yang keliru merasa mampu melakukan. Padahal hati ini kotor, hati ini masih bernajis. Inilah butuh yang namanya puyubat. Maka puyubat inilah yang dititipkan, yang dilimpahkan oleh mursyid ke dalam batin ketanyo. Bahkan anak gelimpahkan badannya, tanya montong kuto. Watai tak pegah asma Allah, ngon lidahnya, tak pegah ngon lidahnya cik. Tak tenak god, ngon lidahnya cik. Tak pegah asma Allah, ngon lidahnya cik. Melawak-lawak. Melawak-lawak. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu dan jangan sungkan. Jika ada nanti yang bertanya, Pak, pekan demaju ratiknya bertiga-tiga, baca-baca anjir. Padahal kan ada dalam Al-Quran itu wadhkur rabbaka fi nafsika. Jadi tadarruan ya. Sambungan ayatnya itu apa? Tadarruan wa khifatan tuh. Secara tadarru', secara takut, dan juga dunal jahran, tidak mengeraskan suara. Ini coba, maka dari awal mungkin no kalimat ini. Jangan kita memahami ayat itu dalam bentuk menafsirkan ayat Allah itu. Tanya tabut tarik tasawuf, tabut sufi, tapi pemahaman tanya secara ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Tanya kena buat tarik sufi, tapi yang tak kaji ngakai tanya. Ya temu kan. Anda pikir bagaimana yang mau? Ini yang dimaksud wadhkur rabbaka fi nafsika. Kita harus berzikir kepada nafsu gedanyo. Pekan nafsu gedanyo yang klo, maka payah tegak tak pegah. Pekan payah tegak tak pegah, dia hanya dengar je. Tapi menyosi lain baknya ni dengar je. Untuk malam na pasal malam ni nanti tajaknya je bagah tu. Untuk malam na matik nan di cot mana tajak dek pura-pura mana na tanya ulam pura-pura na delengong pura-pura padahal si na delengong. Ini maka oleh sebab itu kita berzikir berzikir tujuannya supaya backflow lagi, supaya backflow. Maka tamatik bertiga-tiga untuk tanya. Maka tujuan ayat itu supaya jangan terjadi ria. Dan tujuan tanya mati back congkak.
Maka perlu kalimatnya tadarruh, dengan rendah hati, dengan tawadhu, dengan ada rasa takut. Maka la ilaha illallah. Baik tanya mau atik rumahnya berdengar rumah kau. Sebab bahkan kamu akan bergabung atik terbaik. La ilaha illallah. La ilaha berdengar kau. Ini bukan seperti itu maksudnya. Maka inilah kita yang tanya muatib tiga-tiga ini tujuannya untuk nafsu gedak, nafsu tanya backlow. Yang kepanjangan. Kajiannya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang disambung oleh wali. Jadi dari luntuan, lem bersyukur sih kan kebenar haji, benar lem pegawai ketua kebenar haji olumoh. Tebat dari bungoh tu tupur kamu bunuh dapat tuan. Jadi tu bayang watel lumah-lumah tu ule buya. Tidak ni. Watel lumah-lumah kabon-bon becut tu ule buya. Ingat pakiban perjuangan buya. Golam tu berapa perjuangan tanya? Golam tu berapa? Golam tu berapa pengorbanan tanya bawa tengok golam tu berapa. Jadi nyo alhamdulillah cik katu alik. Jadi mudah-mudahan dari luntuan cukup demikian ibu-ibu. Dan kepada adik darah baru dan adik lindo, baik tua-tua jak meretik, apa tujuannya? Supaya benar-benar mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kejanggalan, itu semua dari kebodohan luntuan. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, kali ibu-ibu pemaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.